selamat pagi pemirsa Tribuners. Selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Virgi Dainas. Selamat hari Sabtu bagi yang libur dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Luar biasa sekali hari ini kita kembali menyapa pemirsa Tribuners nih, menemani pemirsa Tribuners dengan konten informatif dan edukatif pastinya dari Tribun hari ini. Nah, tema kita hari ini menarik sekali, itu kelas inspirasi Pontianak. Apa sih kelas inspirasi itu? Nanti kita akan bahas bersama narasumber yang pastinya bisa menjawab ini semua. Namun sebelum itu, pemirsa Tribuners, kelas inspirasi adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menginspirasi siswa sekolah dasar agar memiliki cita-cita dan semangat melanjutkan sekolah dengan cara mengundang profesional dari seluruh Indonesia untuk berbagi cerita tentang profesi masing-masing. Tahun ini, kelas inspirasi Pontianak akan kembali digelar. Nah, hari ini kita akan membahas ini bersama narasumber. Di sebelah kiri saya sudah hadir koordinator kelas inspirasi Pontianak batch 3, Bang Irfan Fahmi. Iya. Halo Bang, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Virgi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap ya pastinya ya kita Sudah. untuk bahas-bahas tentang kelas inspirasi ya. Ya. Baik, Bang, ini kesibukan saat ini apa sih? Kalau saya pribadi kesibukannya setiap hari saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Al-Ikhwah. Itu kemudian saya juga aktif di remaja masjid At-Taqwa Polri, sama saya mendampingi teman-teman difabel dalam berkegiatan. Gitu. Luar biasa sekali ya jiwa sosialnya ini, selain mengajar sebagai guru Bang ya. Ya, guru bahasa. Iya, tapi juga menjadi remaja masjid luar biasa dan juga mengajar atau aktif di kegiatan difabel Bang ya. Iya, luar biasa sekali. Ini bisa dijelaskan nggak sebenarnya Bang, kelas inspirasi ini apa sih sebenarnya? Kalau kelas inspirasi sendiri, sebelum kita masuk ke kelas inspirasi itu, kelas inspirasi merupakan salah satu gerakan daripada gerakan Indonesia Mengajar. Jadi pusatnya itu Indonesia Mengajar, kemudian ada salah satu kegiatan atau salah satu programnya namanya kelas inspirasi kayak gitu. Dan kelas inspirasi sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh beberapa profesional atau banyak profesional yang terjun langsung ke SD kayak gitu Kak. Terjun langsung ke SD selama 1 hari kegiatan kayak gitu. Berarti ini memang bagian ya dari program Indonesia dari Mengajar ya, Indonesia yang Mengajar. sudah dikenal banyak orang ya pastinya. Betul. Indonesia Mengajar. Baik, selanjutnya nih Bang, ini apakah kelas inspirasi Pontianak ini hanya ada di Pontianak atau di tempat lainnya di mana saja? Karena kan dari namanya kelas inspirasi Pontianak ya, atau mungkin memang namanya sebenarnya kelas inspirasi. Tergantung kota dan provinsi dia digunakan di belakangnya gitu. Itu seperti apa Bang? Kalau kelas inspirasi sendiri yang mana saya pelajari itu berawal dari di Jakarta Kak. Yang pertama itu di Jakarta pada tanggal 25 April juga tahun 2012. Pada waktu itu target kelasnya itu, target sekolahnya ada sekitar 25 sekolah di Jakarta. Dan kemudian kelas inspirasi ini juga ada di beberapa kota. Ada di Jombang, habis itu ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Jogja. Kemarin Jogja baru terakhir ngadain kelas inspirasi juga. Dan beberapa kota yang lain. Sama sebentar lagi juga akan terselenggara kelas inspirasi di Sigi. Itu Kak. Jadi kelas inspirasi nggak hanya di Pontianak, cuman salah satunya di Pontianak gitu ya. Baik, menarik sekali. Ini Bang, kira-kira siapa sih sebenarnya target yang bisa mengikuti kelas inspirasi Pontianak ini? Kalau targetnya itu kita bagi menjadi 3 sub. Yang pertama itu untuk panitia lokal. Jadi targetnya panitia lokal, siapa aja yang boleh ikut dan siapa aja yang bisa ikut di panitia lokal ini. Yaitu pemuda atau pemudi yang berumur 18 tahun ya. Ya minimal 18 tahun, sampailah orang tua juga kalau mau masih berminat bisa ikut juga. Ya? Kemudian dia punya komitmen. Dia punya komitmen, dia punya niat yang baik untuk terlibat ambil bagian daripada kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu relawan pengajar atau inspirator sama dokumentator, yaitu mereka yang memang berprofesi sebagai polisi ataupun berprofesi sebagai tentara dan profesi lainnya yang ingin membagikan atau memberi motivasi ke anak-anak SD seperti itu Kak. Menarik sekali pemirsa Tribuners, saya jadi
pengen balik ke masa-masa SD karena dulu zaman saya SD memang jarang sekali ya pengenalan profesi ini. Jadi kita mengetahui profesi-profesi ini ya dari buku, dari nonton TV. Tapi akan menarik sekali dan asik sekali ketika kita melihat orang-orang ini bisa unjuk gigi ya di depan anak-anak. Bagaimana sih caranya berbicara di depan anak-anak yang asik, menyenangkan Bang ya untuk mengenalkan profesi mereka masing-masing. Menarik sekali. Lalu selanjutnya nih Bang, kira-kira nih ya, bagaimana cara teman-teman panitia ini menjaring peserta untuk menjadi kelas inspirasi ini? Kalau ini peserta ya? Iya, peserta. Ya, kalau bagaimana teman-teman menjaring peserta ini, yang pertama kita melakukan survei pastinya ya. Survei, sebelum survei itu yang kita siapkan yaitu support dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan kita ini. Karena kegiatan kita ini kan masuk di bagian pendidikan ya. Jadi kita butuh support dari Dinas Pendidikan, kemudian kita bawa lampiran proposal kegiatan, gambaran kegiatan ke sekolah atau ke beberapa sekolah yang nantinya kita bakal hari inspirasi itu kita di sekolah itu, di beberapa sekolah itu. Baik. Lalu selanjutnya nih Bang, kira-kira nih siapa-siapa saja yang menjadi pembicara dalam kelas inspirasi ini? Kalau yang menjadi pembicara atau panitia ya ini? Pembicara. Inspirator ya. Ya, yang jadi pembicara pada kelas inspirasi ini yang pastinya yaitu profesionalisme. Maksudnya mereka yang udah kerja atau mereka yang berprofesi sebagai apapun itu ya. Tadi udah kita bahas sama-sama, polisi, tentara, jurnalis, ataupun pegiat sosial, pegiat literasi dan lain-lain itu, yaitu yang mereka yang nantinya bakal menjadi pembicara ketika kelas inspirasi itu berlangsung di beberapa sekolah dasar. Baik, lalu selanjutnya nih Bang, kira-kira nih ya, kegiatan apa saja di dalam program tersebut dan kapan pelaksanaannya dan berapa lama untuk kelas inspirasi di Pontianak ini? Kalau kegiatannya berapa lama, kegiatan inspirasi ini terselenggara hanya 1 hari, yaitu pas hari inspirasi. Tapi sebelum hari inspirasi ini ada rentetan acara atau rangkaian acara yang lumayan padat sih. Nah, sebelum acara ada rangkaiannya, setelah acara juga ada namanya hari refleksi. Kemudian terkait gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu kita akan berbagi. Jadi kita minta beberapa profesi ini untuk bercerita. Mengenai profesi atau pekerjaan yang sedang dilakukan kepada anak-anak, gitu, ataupun memotivasi anak-anak, kayak gitu. Di samping itu juga kita bakal mengajak anak-anak ini untuk melakukan mungkin refleksi atau ice breaking, serta setelah kegiatan itu kita minta anak-anak itu menaruh harapan mereka atau cita-cita mereka ini menjadi apa ke depannya, seperti itu. Menarik sekali. Saya jadi tidak sabar ya untuk melihat bagaimana sih kelas inspirasi ini nanti menjadi sebuah acara yang sangat menarik ya. Pastinya semoga ini media-media juga menaruh liputan ya Bang ya untuk terus mempromosikan ya. Seperti itu. Iya. Baik, selanjutnya nih Bang, kira-kira nih apa benefit yang akan didapatkan para peserta ini? Khususnya anak-anak ya Bang ya, yang menjadi target utama ya. Apa yang akan mereka dapatkan? Kalau benefit yang anak-anak dapatkan diantaranya yaitu mereka mendapatkan wawasan. Ya, wawasan dalam artian mereka mendapatkan gambaran ke depan itu ketika mereka minat penulis atau mereka pandai menulis. Ke depannya mungkin mereka melihat ada jurnalis ketika itu mereka ingin jadi jurnalis. Kemudian yang selanjutnya mereka juga bakal menemukan jati diri mereka ketika melihat profesi ini menjelaskan kegiatannya, kayak gitu sih Kak. Gitu ya, menarik. Baik, selanjutnya Bang, kira-kira nih saat ini progresnya seperti apa? Kabarnya sedang melakukan rekrutmen untuk panitia lokal kelas inspirasi Pontianak. Ya, sekarang sedang melakukan rekrutmen panitia lokal. Yang nantinya ini panitia ini yaitu tujuannya untuk mempersiapkan ketika pelaksanaan hari H ini ya. Jadi kita mengajak semua lapisan masyarakat yang ada di Pontianak. Khususnya pemuda ya Bang ya? Iya, pemuda. Kalau orang tua juga tidak masalah, asalkan mereka mau
belajar bersama lah, berkegiatan bersama seperti itu. Tapi yang muda menjadi target utama ya Bang, ya, yang kuat. Sementara kita memberdayakan yang muda, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang tua juga bisa terlibat. Seperti itu. Iya, baik. Ini Bang, kira-kira syarat untuk menjadi panitia sebenarnya seperti apa saja Bang? Ya, syarat menjadi panitia tidak muluk ya teman-teman. Ada beberapa syarat menjadi panitia, yaitu yang pertama tadi minimal usia ini 18 tahun Kak. 18 tahun. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih berusia 15, 16, 17 mungkin bisa menunggu tahun berikutnya untuk bisa terlibat mempersiapkan diri. Kemudian syarat selanjutnya yaitu berkomitmen, punya komitmen sama punya niat untuk belajar bersama kayak gitu. Sama yang selanjutnya yaitu bersedia ketika pelaksanaan hari H ini, hari inspirasi ini, dia bersedia meluangkan waktunya, bersedia ngambil cuti, semisal dia kerja, dia berani untuk mengambil cuti untuk terlibat dalam mengambil gerakan kebaikan ini. Kayak gitu. Oke, jadi pemirsa Tribuners yang sekarang udah menting-menting ini kira-kira mau masuk. Untuk pemirsa Tribuners yang under 18, ditunggu saja, ada waktunya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya ya. Dan yang sudah berumur 18 tahun ke atas atau sekarang 18 tahun, ayo cari kegiatan yang positif Bang ya. Salah satunya untuk ikut Indonesia mengajar di program kelas inspirasi ini betul, ya. Baik, selanjutnya Bang, kira-kira kalau untuk Abang nih sudah berapa lama bergabung di kelas inspirasi ini, dan dari pribadi sendiri apa benefit yang Abang rasakan setelah berpartisipasi dalam kegiatan ini? Kalau saya pribadi baru bergabung di kelas inspirasi ini baru jalan tahun kedua ini Kak. Tahun kedua? Ya, jadi saya terlibat karena saya melihat di beberapa postingan yaitu pada flashback di 2020 itu kegiatan festival kelas inspirasi kayak gitu. Jadi ketika itu saya daftar, walaupun saya tidak tahu ya gambaran kegiatan festivalnya itu seperti apa, cuman saya punya niatan atau punya keinginan ingin berbagi, atau saya suka sama anak-anak gitu. Jadi saya terlibat di kegiatan festival kelas inspirasi itu 2022. Dan 2023 ini saya ditunjuk untuk menjadi koordinator kelas inspirasi yang batch ketiga kayak gitu. Dan yang menjadi motivasi saya untuk bisa terlibat di kelas inspirasi ini dari teman saya. Teman saya ini punya teman Kak? Iya, saya punya teman, itu namanya Kak Maya, yang sekarang sedang menjadi pengajar muda di Sigi Kak. Jadi saya melihat Kak Maya itu kok kayaknya produktif sekali ya, jadi pemuda itu aktif banget di dunia pendidikan, di gerakan-gerakan pendidikan kayak gitu. Jadi saya cari tahu apa itu kelas inspirasi, saya daftar di festival kelas inspirasi itu, sampailah sekarang akhirnya saya dapat ngerasakan alhamdulillah perubahan yang baik dalam diri saya kayak gitu. Dan benefit yang saya dapatkan yang pastinya relasi itu nggak jauh ya, relasi, pengalaman, dan teman-teman pastinya teman-teman, dan saya tidak ragu untuk mengambil gerakan dalam hal serupa ini kayak gitu. Menarik sekali. Lalu selanjutnya nih Bang, kira-kira dalam kelas inspirasi ini selalu disebutkan soal 7 sikap dasar. Ini apa sih sebenarnya dan apa saja 7 sikap dasar ini? Kalau 7 sikap dasar ini kan sikap yang harus dimiliki daripada anggota ataupun orang yang terlibat langsung di kelas inspirasi ini. Yang pertama itu ada sukarela. Dalam artian teman-teman ketika ingin terlibat di gerakan ini, teman-teman tidak dipaksa. Teman-teman tidak juga didesak oleh pihak manapun, sukarela ya. Kemudian yang kedua itu bebas biaya. Bebas biaya, lanjut. Alias gratis Kak, ketika Kakak mau ikut ini gratis, juga benefitnya pasti banyak dapatnya. Yang selanjutnya yaitu siap belajar. Siap belajar di sini teman-teman, kita belajar bersama-sama seperti itu untuk menggerakkan kegiatan ini. Dan yang selanjutnya yaitu siap silaturahmi. Dalam artian kita berkolaborasi bersama dari pihak sekolah,
ketika kita terjun ataupun dari pihak relawan serta inspirator dan anak-anak pastinya yang terlibat di dalamnya. Dan yang selanjutnya yaitu terjun langsung. Apa itu terjun langsung? Kita terjun ke sekolah dasar itu. Kita berinteraksi langsung kepada anak-anak. Kita juga bisa belajar dari mereka. Kita bisa ngajarin mereka juga seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu bebas kepentingan. Jadi ketika kita ikut kelas inspirasi ini, tidak ada kepentingan yang ingin kita lakukan selain memajukan dunia pendidikan lewat kelas inspirasi itu, Kak. Dan yang terakhir yaitu tulus, Kak. Tulus, oke. Ya, tulus dalam artian karena gerakan ini bukan gerakan kita sendiri, dalam artian kita melibatkan banyak orang yang pastinya ketika gerakan itu bergerak dari hati, pasti akan sampai ke hati juga, yang nantinya bisa berdampak positif untuk anak-anak sama untuk penggerak ini. Kayak gitu. Baik, menarik sekali. Nah, ini Bang, kira-kira ini kan setiap tahunnya kelas inspirasi ini selalu diadakankah? Apa yang menjadi pembeda kelas inspirasi tahun ini dan tahun yang sebelumnya? Kalau setiap tahunnya memang kelas inspirasi ini diadakan. Kita memfokuskan di Pontianak ya, Kak ya. Kalau di Pontianak itu dari 2019 yang pertama, 2020 yang kedua, 2021 sama awal 2021 itu vakum karena kan pandemi ya, kita belum diperbolehkan untuk berkegiatan. 2022 itu ada festival kelas inspirasi yang tadi udah sedikit saya sampaikan, bagian dari kelas inspirasi itu. Dan ini 2023 ini kalau tidak ada halangan, kita akan melaksanakan kembali kelas inspirasi batch yang ketiga. Pembedanya yaitu sasarannya, Kak. Jadi kita mengusahakan pada batch ketiga ini tidak mengambil sekolah yang pernah kita jadikan tempat kegiatan kelas inspirasi seperti itu, Kak. Oke, perbedaannya itu ya, Bang ya. Kita ingin menyasar lebih jauh lagi ya sekolah-sekolah yang belum terlibat dengan kelas inspirasi ini. Betul. Ya. Baik, selanjutnya nih Bang, kira-kira kelas inspirasi ini kan sangat inspiratif. Amin ya. Apakah ada dukungan juga dari Pemda atau Pemprov untuk kegiatan ini? Kalau dukungan itu tentunya ada, Kak, karena sebelum kita melaksanakan kelas inspirasi ini, kita meminta daripada pemerintah daerah bidang pendidikan untuk mensupport kegiatan kita ini, Kak. Yang nantinya kegiatan ini bakal berdampak, karena kegiatan ini kan berdampak ke banyak orang. Jadi kita butuh support juga, dan mereka juga mensupport seperti itu. Baik. Ini salah satu pertanyaan terakhir, Bang ya. Kira-kira apa harapan nih yang ingin dicapai dari kelas inspirasi ini? Kalau harapan yang ingin dicapai dari kelas inspirasi ini yaitu lebih banyak menjangkau pemuda-pemudi di Pontianak untuk terlibat langsung dan mengambil peran serta berdampak bersama dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Iya, menarik. Iya, Tribuners Tribuners, dengan berakhir pula pertanyaan-pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi kita untuk membahas kelas inspirasi ini. Namun masih ada satu sesi lagi, yaitu closing statement nih, Bang. Abang boleh sampaikan penutup apa saja, entah branding, entah promosi, atau apapun secara singkat untuk menutup closing statement ini. Silahkan. Baik, teman-teman dimanapun teman-teman berada, closing statement dari saya ingin mengajak semua untuk terlibat langsung daripada kegiatan kelas inspirasi ini, terutama yang berada di Pontianak, karena di Pontianak sekarang lagi buka kelas inspirasi batch yang ketiga. Jadi tunggu apa lagi, jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan, langsung aja daftar ya. Dan kami tunggu juga kedatangan teman-teman dalam bagian kelas inspirasi Pontianak batch 3. Dan jangan lupa, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lengkapnya, bisa teman-teman kepoin Instagram kelas inspirasi Pontianak. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih Abang. Kami dari Tribun mengucapkan terima kasih banyak nih pastinya untuk koordinator kelas inspirasi Pontianak Batch 3, ini Bang Irfan Fahmi, yang hari ini sudah sharing sesi mengenai kelas inspirasi, dan kami doakan semoga makin banyak yang bergabung di kelas inspirasi ini. Amin, entah menjadi inspirator ataupun menjadi panitia dan semoga impiannya untuk memajukan pendidikan anak-anak di Indonesia ini tercapai. Amin ya robbal alamin.
Dengan berakhir pula podcast kita hari ini, maka berakhir pula Tripodcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like podcast ini dan jangan lupa juga untuk share ke kerabat terdekat atau keluarga yang belum sempat menyaksikan. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini untuk terus mengikuti konten informatif dan edukatif dari Tribun Pontianak. Saya Virgi Dainas, sampai berjumpa di Tripodcast lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.